Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan ini kita akan mempelajari bab 2, yaitu mempelajari tentang teks eksplanasi. Setelah sebelumnya anak-anakku sekalian telah mempelajari tentang teks prosedur, kali ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Tentunya anak-anakku pernah mendengar kata atau istilah eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Teks ini bertujuan memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar paham dan mengerti tentang suatu fenomena yang terjadi. Untuk membekali kemampuanmu pada bab ini, kita akan belajar tentang yang pertama mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi, yang kedua mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi, ketiga menganalisis struktur dan kebahasan teks eksplanasi dan mengembangkan teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Pada kesempatan ini kita akan fokus pada poin yang pertama dan poin yang kedua, yaitu mengidentifikasi dan mengonstruksi teks eksplanasi. Kita masuk ke poin A, mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dari yang didengar atau yang dibaca. 2. Menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Tentu anak-anakku sering mendengar berita yang terbaru, yaitu proses penyerangan Polsek Ciracas, terus kejadian banjir di berbagai daerah saat-saat ini. Semuanya tersebut merupakan teks eksplanasi. Baik, kita memasuki ke kegiatan 1, yaitu memahami informasi dalam teks. Teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat ataukah sering disebut dengan hubungan kausalitas. Namun sebab-sebab atau akibat-akibat itu merupakan sekumpulan fakta menurut penulisnya. Perhatikan contoh teks berikut yang berjudul demonstrasi massa pada halaman 48. Setelah anak-anakku sekalian membaca contoh teks demonstrasi massa pada halaman tersebut, di sana kita bisa dapatkan bahwa teks tersebut terdiri atas paragraf-paragraf yang merupakan paparan tentang akibat dan sebab maraknya demonstrasi di tengah masyarakat. Teks itu pun dapat dikelompokkan sebagai teks eksplanasi. Dari teks semacam itu diharapkan para pembaca dapat memahami proses berlangsungnya sebuah peristiwa yang bersifat kausalitas dengan sejelas-jelasnya. Dalam teks eksplanasi, penulis menggunakan banyak fakta yang fungsinya sebagai penyebab atau akibat terjadinya suatu peristiwa. Bahkan dapat dikatakan bahwa teks eksplanasi hampir semuanya berupa fakta. Kita melangkah ke contoh berikutnya. Perhatikan contoh berikut ini pada halaman 50. Silakan dicermati. Setelah mencermati, teks di atas juga tergolong dalam bentuk teks eksplanasi. Di dalamnya tergambar suatu proses paparan tentang teks tersebut memaparkan secara kausalitas tentang proses penyembuhan penyakit anemia. Pembacanya pun memperoleh pemahaman yang sangat jelas tentang cara-cara penyembuhan penyakit itu. Dengan contoh di atas, teks yang menjelaskan suatu proses urutan kegiatan yang bersifat kausalitas dapat digolongkan dalam teks eksplanasi. Kita masuk ke kegiatan kedua, yaitu menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Perhatikan cuplikan teks berikut, silakan dicermati. Teks tersebut berisi tentang gagasan umum
dampak penyebaran virus SARS terhadap bisnis perhotelan. Berikutnya, contoh berikutnya yaitu pada halaman 55, gagasan utamanya tentang beban keuangan pemerintah di tahun 1949. Gagasan umum itu terletak pada bagian awal paragraf. Dengan demikian, cuplikan tersebut pun dapat digolongkan dalam paragraf deduktif. Kita lanjut ke kegiatan 1, menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Sebenarnya tidak ada perbedaan istilah antara struktur teks eksplanasi dengan bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Kita ingat kembali ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri atas pernyataan umum, buka kurung, gambaran awal tentang apa yang disampaikan, deretan penjelas atau inti penjelasan apa yang disampaikan, dan interpretasi, pandangan atau simpulan. Kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau bersifat faktual. 3, faktualnya memuat informasi yang bersifat keilmuan, misalnya tentang sains. Jadi, bagian-bagian teks eksplanasi adalah pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Baiklah, setelah anak-anakku menyimak video tersebut, Bapak harap materi yang saya sampaikan nantinya dapat bisa diperhatikan dengan baik, dan adapun untuk pertanyaannya nantinya akan saya buat dalam bentuk PDF. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas nanti akan saya sampaikan pada lembar PDF yang akan menyertai video tersebut. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.